ampuh diselingkuhin. Mirip bakcang. Ya setipe lah. Gue pengen makan roti pakai susu kental manis. Kim Lina sahak. Mana tempat sampah gue hilang? Kita makan lagi karbo. I love karbo. Kita makan roti jadul. Roti jadul kalau yang masih baru tuh lembut sekali, lembut. Audrey nggak sekolah hari ini. Terus kita pakai, anjir ada brand. Anjir gimana sih ceritanya? Kita pakai susu kental manis. Terus begini, terus makan ikan juga, makannya aku tuh mau makan segala, gua nggak ada diet. Tanggapan kita permainan Black Mamba, ya udah lah, jalan aja. Pertanyaan gue, punya sape gitu. Liza Khalid, nggak kenal Liza Khalid. Ci nggak ikut demo apa? Nggak ikut demo, gue lewat sosial media aja. Nggak ikut. Jadi soalnya kalau misalnya gue demo turun lapangan, gemoy sekarang sih ya terserah apa kata lu aja, apa kata netizen lah. Mau dibilang gemoy boleh, mau dibilang kurus banget boleh. Padahal kenyataannya berat gue sama aja dari versi lu bilang zaman gue diselingkuhin sampai sekarang berat gue tuh sama. Kagak ada yang sampai berubah drastis, paling cuma sekilo gitu. Dan ya gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada ini. Sekilo gue gak ngikutin lapangan. Kenapa? Karena suara gue di platform gue, di sosial media gue lebih bisa didengar dan lebih memungkinkan untuk didengar dibandingkan suara gue yang teriak-teriak di tempat demo. Kalau gue, jadi menurut gue kalau untuk gue sendiri lebih efektif
dari platform gue. Gitulah. Ci belum mandi ya. Dia belum mandi 7 bulan. Hamil ya Ci, iya hamil anak kuyang. Mana alis sih nggak ada, biar bisa ngeliat tuyul say. Jadi cepet kaya. Daripada alis tebel terus kagak ada duit, mendingan nggak ada alis. Terus jadi bisa ketemu tuyul. Terus lu tanya ada tuh, lu minta duit tuh sama dia. Ini obat apa, vitamin? Gandraudre enggak, karena mau ngambil Porsche gue di mobil gue di bengkelnya lagi maintenance. Bikin konten gayung lagi nggak mau. Apa tanggapan Cici tentang demo ini? Apa yang mesti ditanggapin? Yang mesti menanggapi adalah yang mesti menanggapi adalah pemerintah, bukan gue. Gue kan juga yang menyuarakan suara rakyat gitu. Jadi kenapa gue mesti menanggapi? Bapak bahas DPR Ci, apa yang mesti dibahas? Buat apa ngebahas kacung? Canda. Udah sarapan belum Ci? Ya tadi gue ngapain? Gue habis makan arem-arem, terus sedikit kue bolu kukus sama apa tadi, roti tawar. Nggak keluar negeri enggak. Soalnya gue kalau keluar negeri pakai duit sendiri say, mahal. Puluhan juta, bisa ratusan juta keluar negeri doang. Kan gue nggak pakai duit rakyat. Kalau gue pakai duit rakyat sih gue dikit-dikit keluar negeri. Kasih dong duit rakyat buat gue. Jadi gue kalau misalnya anak gue mau makan, anak gue misalnya mau cari labubu gitu ya, atau anak gue mau makan kue tiao di Singapura gitu, terus gue naik PJ gitu kan. Oke, kayak gue lapar nih, berasa pengen makan mie udang di Singapura gitu, terus tiba-tiba PJ udah siap. Nah kayak gitu dong. Jadi, kasih gue dong duit rakyat. Gimana sih lo? Lamis tuh apa sih? Ibu hamil ya? Iya, hamil anakku yang udah setahun kagak keluar-keluar nih. Ya iya, kasihan dong lo kalau lebih sering ngebiayain orang keluar negeri, bener. Oh, lamis tuh mulut. Iya, memang makanya gue mau banget. Jadi kan selama ini kan gue berpikir, gue tuh nyesel banget sih. Ini gue lagi serius nih kan. Gue nyesel banget tahun kemarin gue nggak nyalek. Taunya harusnya gue nyalek aja ya. Gue nyalek aja karena kan kalau total tuh gaji sama tunjangan DPR tuh luar biasa ya. Harusnya gue nyalek, terus habis itu berapa bulan gue minta dinonaktifin aja. Jadi gue nggak kerja, terus gue dapet gaji, enak kan? Nggak usah mikirin nasib rakyat, nggak usah mikirin aspirasi rakyat, nggak usah ikutan sidang. Gue tidur aja di rumah dapet gaji, enak. Gue mau nanti 4 tahun lagi nyalek terus khusus, ntar gue bilang pas lagi gue kampanye, gue bakal bilang dengan jujur kepada rakyat, pokoknya gue bakal jadi DPR terjujur di Indonesia. Gue bakal bilang kepada rakyat, guys tolong dong, tolongin gue pengen nonaktif gitu. Jadi abis kepilih gue udah naik, terus lo orang tolong demo gue rame-rame.
demo gue rame-rame biar gue nonaktif gitu. Nanti gue bagi-bagi lah lo orang duitnya, nggak buat gue semua. Jadi pokoknya setiap gue dapet tunjangan apa lo orang setujuin aja. Terus demoin suruh lu kasih tunjangan buat gue, lu banyakin gitu ya. Terus tunjangan leha-leha, tunjangan kunjungan ke luar negeri, atau tunjungan dalam mimpi juga boleh. Lu orang pokoknya khusus buat gue lu banyakin tunjangannya, yang lain nggak usah. Jangan nyarah gue, nanti gue bagi, ada persenan buat kalian ya kan. Mereka aja kan ada komisi berapa, gue pokoknya komisi rakyat. Iya, jadi kita tuh ibarat koalisi kita tuh. Kan gue jujur dari awal. Lu orang gak boleh dong, gak berhak untuk ngejarah gue. Orang kan gue dari awal kampanye udah jujur duluan. Kalau masih kepilih juga kan berarti emang kalian yang mau. Kok disalahin ke gue? Dimana lagi kalian bisa menjunjung anggota dewan yang menjunjung tinggi kejujuran? Gue doang. Gak usah bayar pajak sih, gue juga mau kalau gak bayar pajak. Tuh gak empetnya kenapa? Karena kayaknya capek aja gitu gue bayar pajak, tapi mereka yang pakai. Terus ada siapa lagi tuh yang bilang, bener gak sih yang katanya, gue baru baca berita di sosmed sih, cuman kan nggak tahu ya, kadang berita gitu suka hoax juga kan. Cuma jadi yang katanya tulisannya Menteri PU bilang untuk menyelesaikan atau ngebenerin fasilitas umum yang terbakar pas saat demo itu dibutuhkan dana sebesar 900 M. Luar biasa. Dan akan diambil dari APBN. 900 M tuh berarti 100 M lagi 1 T buat ngebenerin fasu. Makanya kan itu bener kagak sih? 50 M buat Jakarta, terus sisanya 800 M buat yang lain-lain. Terus rinciannya gimana? Bisa nggak beli besinya tuh ditulis gitu ya? Ditulis aja gitu, bisa diakses. Gila ya, bego kan? Maksudnya bukan bego, maksudnya emang kampret tuh orang-orang yang ngebakar kalau bener. Gila, duit 1 T, hampir 1 T harus keluar hanya dalam waktu berapa hari dibakar-bakar sama mereka orang. Terus itu kan jadi ladang lagi. Ladang bukan buat diambil lagi duitnya. Jangankan itu, padahal ada beberapa kayak halte udah mulai nih orang-orang kayak dimintain dimintain dana bantuan untuk benerin halte. Yang kena kan rakyat lagi yang ngebantuin, ngebenerin, ngecat apa segala macem. Yang banyak aksi-aksi ngebenerin fasum tuh sesama kayak Gojek sama itu kan orang udah mulai diminta-mintain. Kan kampret ya, mereka yang ngerusakin, kita lagi yang ngebenerin. Apa jangan-jangan ini ya emang biar ada ladang lagi kali guys, sengaja diinihin. Soalnya tuh kan nggak mungkin lah, emang lu kira ngeinihin halte pakai korek doang bisa nyala gitu.
Lu aja kan nih lu orang ya, lu orang nih orang-orang awam nih, mama atau apa ya, coba lu dikasih cuman ada nih kayu nih ya, kayu sebatang gitu, terus lu cuma punya korek, bisa apa ya lu bakar tuh kayu, lu kira gampang? Iya, bensin berjerigen-jerigen. Nah ya kan, siapa dari mana pendemo duitnya beli bensin begitu? Dari mana duit nih? Kadang yang mereka punya petasan begitu banyak aja, gue petasan sama kembang api begitu banyak, dari mana duitnya? Emang nggak mahal petasan sama kembang api? Kan? Mikirnya gitu aja. Ngapain lu demo bobo petasan? Iya, provokator itu mah, kebanyakan provokator. Pucet amat sih. Iya, masih pagi. Kalau misalnya lu ngelihat orang-orang jam segini udah menor gitu ya, udah menor, bulu mata 3 lapis, bibir merah ya, lu cuma sih curiga jangan-jangan dia malamnya habis ngelonte. Ya kan gue mah habis bangunin anak anak mau ke sekolah. Ya wajar lah mau pucet. Ini mau ngapain pagi-pagi menor-menor? Udah ngejualan lu. Tadi salah lagi gue kalau pagi-pagi ngapain gitu. Ketemu boleh foto nggak boleh? Iya mau ngapain lagi juga sayang muka lu dempul mulu. Orang mah ngedempul muka gampang. Gue mah bodo amat gitu, orang mau ngeliat gue begini kek pucet, alis separuh ya emang begini. Gue kalau baru bangun tidur tuh belum begitu lu pagi melihat gue ya begini muka gue. Jangan. Ntar kalau misalnya setiap pagi muka gue udah cakep, udah make up gitu, ntar banyak yang naksir sama gue, bingung gue, pusing gimana buangnya. Berat badan berapa? 54, 53, 54 lah. Kadang kalau lagi banyak kerjaan bisa lupa makan 53. Kadang kalau lagi banyak kerjaan tapi kerjaannya ketemu meeting orang yang 54, tergantung. G-Dragon gimana? Ya gimana apa gue kemarin baru ngomong sama G-Dragon, lu kagak niat apa di sini lagi rusuh, lagi demo, bawa gua gitu ke Korea. Jadi simpanan DPR mau nggak? Simpan pinjam? Nggak mau ah. Kan gue udah bilang cariin gue aja aki-aki yang udah mau mati tapi konglo. Aki-aki konglo yang udah mau mati. Kok bisa yang udah stadium 10 gitu. Atau yang agak-agak PA gitu yang bisa ditipu-tipu apa-apa, tapi kalau ngelok mesti ya, setau gua. Baba tuh siapa? Enggak, jangan yang ono mah. Emang ada Cikonglo tapi PA ada. Alisnya emang segitu, iya emang segini. Emang segini. Jadi tuh dari waktu gue lahir tuh, gue udah dikasih tahu sama sang pencipta gitu ya, kalau iya ya maaf gue cuma bisa kasih lu alis segini, tapi setidaknya nanti gue bisa kasih lu berkah yang lebih gitu. Jadi kan katanya mesti
seimbang gitu. Jadi gue ditanya mau mending duit yang agak tebel apa alis yang tebel. Gue bilang duit aja deh yang tebel gitu. Ya udah dapet. Lemes amat Ci, ya lemes. Soalnya lu tanya nih emak-emak dimanapun ya, kan gue memang offin jadwal nih selama seminggu ini. Lu tanya emak-emak dimanapun, setiap abis nganter anak sekolah atau anaknya sekolah, abis itu kerjaan lu ngapain? Tidur. Gue udah sarapan nih, sarapan gue banyak banget. Udah makan arem-arem, udah makan kue bolu, udah makan nasi, udah makan roti tawar. Jadi gue kenyang, so gue ngantuk lagi sekarang. Iya, soalnya tuh mama tidur paling malam, bangun paling pagi. Enggak mau nge-gym. Tadi bilang bego sama Timothy. Tersinggung gua kalau dibilang bego sama Timothy. Kenapa gue tersinggung kalau misalnya bilang bego sama Timothy? Ya tersinggung lah, masa dibilang bego sama orang yang gak sekolah. Singgung gua, gak bisa. Es kopi sandwich jauh banget lu ala-ala nih pasti lu pendukung Timothy nih. Perkara mau minum kopi aja pakai ke sandwiches lu. Kopi 80.000. Ogah. Timot nggak sekolah ya, kayaknya begitu, bukannya di drop out ya. Kan dia mau jadi DPR. Udah sesuai tuh kriterianya. Mau disapa, halo. Jadi ntar kalau misalnya jadi DPR dia ngomonginnya Bitcoin mulu gitu. Bagus loh Ci motivasinya buat anak muda. Kagak, gue punya anak kagak mau dimotivasi sama dia. Motivasinya agak-agak keliru gitu. Sekolah dibilang apa ya, katanya dia hoax. Ya makanya jadinya kayak dia juga hoax. Theo Derek yang mana lagi, say? Nggak ada-adanya orang katanya kalau punya duit 80.000 disuruh ngopi di hotel mewah. Biar katanya kesirep tuh aura-aura sama pembelajaran orang-orang kaya kalau lagi pada meeting. Pertanyaan gue, orang kaya kalau meeting di hotel kebanyakan juga misalnya meetingnya di room meeting, bukan di lobby hotel. Yang di lobby hotel mah apa? Bellboy. Bukan bellboy, tukang buka pintu lobby. Ngapa di mana lo ketemu di lobby hotel bisa menyerap aura? Sekarang pertanyaan gue, orang yang di situ kagak pada tajir-tajir. Kadang kan otaknya itu yang kerja di sono 5 tahun bukain pintu doang, kagak kesirap-sirap tuh aura kaya. Bocil. Ngopi sama siapa biar nyerap? Iya, ngopi sama SpongeBob. Biar nyerap tuh lu sama ampas-ampas kopinya. Iya, lu kalau cuma punya duit 80.000, lu makan nasi padang. 80.000 disuruh ngopi di bintang 5. Lah apa kagak dapat 80.000 ngopi bintang 5? DPR aja jalan-jalan gratis. Iya, gue bentar lagi mau cari jalan pintas untuk jadi DPR.
Caranya gimana jadi ani-ani? Nasi padang pagi sore 80 nggak cukup juga, Cek. Lu kalau misalnya susah cuma punya 80.000, nggak ada yang nyuruh lu makan nasi padang pagi sore. Nasi padang subuh aja yang udah basi dari semalam. Elah, gaya-gayaan punya 80.000 mau makan nasi padang pagi sore. Siapa yang nyuruh makan nasi padang pagi sore? Kan gue bilangnya nasi padang kan banyak macam nih. Lu sekalinya cuma punya 80.000 gaya-gayaan makan nasi padang paling marah, nasi padang paling mahal. Jangan lo makan nasi padang paling mahal. Pagi sore mah bisa dibilang nasi padang paling mahal. Setara tuh sama Sari Ratu. Iya udah, jangan banyak muluk-muluk. Itu lu kalau misalnya 80.000 bisa buat makan berapa hari tuh. Kalau misalnya nasi warteg atau nasi padang yang biasa gitu bisa lu. Gimana Ci DJ Panda tanggapan? Ngapain gue tanggepin? Emang gue pacarnya dia? Kenal aja kagak, ngapain gue kebagusan nanggepin dia? Kalau jadi ani-ani mentingin rakyat, mentingin hedon aja daripada mentingin rakyat. Kan pas lagi kampanye mah gue mentingin rakyat. Mana? Ntar gue bikin tuh kunjungan pakai video-video. Gue kadang juga bingung ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Udah nggak jadi deh gue, ntar banyak yang tersinggung. Tapi gatel ngomong-ngomong. Enggak, gue kadang bingung aja gitu ya. Ntar dulu gue naik dulu tangga ke atas, ntar gue ngos-ngosan ngomongnya di atas. Lu lagi ngomong logatnya Betawi pisan. Iya ini mah Betawi tulan. Kurang apa? Ya masih diberesin kamar gua. Hidupmu tanpamu. Pindah dulu dah. Sini. Turut. Bentar. Aduh. Tapi tadi nyampe mana? Iya, gue kadang bingung ya. Orang dikit-dikit ngebantu posting, ngirim AP posting, ngirim duit screenshot. Lu tugasnya ngebantu apa cari pamor sih? Bingung gue. Kadang nggak apa-apa juga sih kalau under, kadang kalau misalnya dia ngomong bilang oh nggak apa-apa biar orang lain ikut tergerak juga. Kagak say. Kebanyakan kalau misalnya ngebantu gitu ya, itu tuh dari hati, inisiatif. Jadinya kagak bisa tuh dipengaruhi orang lain menurut gue ya. Menurut gua. Apa sih? Diem-diem aja gitu loh. Apa? Jadi lu tujuannya sebenarnya beneran ngebantu apa ada udang di balik bakwan? Unsur Amer bukan lah, mungkin lebih ke cari pamor kali ya.
Soalnya ya gue setiap kayak ketemu sama temen-temen gue gitu ya, yang bisa dalam satu hari aja ngagalang dana sampai miliar-miliaran dalam satu hari nih. Kalau lagi ada kayak penggalangan dana nih, kita ngumpul setiap tahun atau setahun 2 kali untuk pas lagi Christmas atau apa gitu ya. Dalam satu hari aja dan dalam waktu beberapa jam doang kita bikin acara dinner, itu bisa menggalang dana tuh sampai miliaran. Gak ada cuy yang kayak sampai keluar orang-orang pada tahu tuh, gak ada. Dan puji Tuhan ya, semuanya yang kayak gitu tuh hidupnya wah luar biasa banget. Tapi ya gitu, maksudnya mereka punya prinsip tuh yang sama. Ya memang bener-bener pure ngebantu gitu, pure terjun. Jangan nyenggol KDM, siapa yang nyenggol? Kan kagak, orang gue bilang bagus. Kang Deddy Kang Deddy Mulyadi kan. Kan yang sempat kemarin jidatnya itu ya. Jidatnya kena apa gitu deh. Bagus malah kan, beliau kan yang salah satu turun ke lapangan juga. Itu tembok kenapa retak sih, emang udah umurnya retak. Kayak kadang otak juga kita suka begitu kan, kalau udah umur berapa gitu otak kita suka retak gitu say. Kenapa sih Kak Dek? Kenapa emang ada masalah apa Kang Deddy? Ada api Kang Deddy? Kan baik-baik aja kena gas air mata, kan kelecet juga jidatnya. Kan jidatnya lecet, sempet bocor palanya kan. Kena api gitu. Siapa yang nemuin jam tangan Saroni? Lah itu mah juga paling warga-warga situ juga, tak juga dibalikin. Kemarin ditawarin 150 nggak? Kagak ada, sumpah gue juga kagak ngerti ya. Maksudnya hal-hal kayak gini tuh gampang banget diprovokasi. Bisa juga memang beneran. Jadi kan bisa juga memang beneran ada orang yang mau menawarkan jadi buzzer tuh, bisa possible aja. Tapi hal-hal kayak gitu kan bisa juga direkayasa tuh gampang banget. Dalam artian ada pihak lain yang mungkin tidak suka sama pemerintahan sekarang. Akhirnya mereka bikinlah nih kayak nih buzzer kayak oke, kita sebar ya. Kalau misalnya mau jadi buzzer dapat duit sekian gitu. Itu kan bisa direkayasa. Jamnya udah dibalikin Ci. Iya paling cuma ditebus berapa duit itu, berapa juta kali. Jadi tergantung nih, tapi mungkin aja memang ada pihak-pihak lain juga yang dapat duit juga, possible. Tapi jujur nih gue ngomong apa adanya nih, nggak dilebihin nggak dikurangin. Gue sih nggak ada selama kasus ini nih yang demo apa segala macam, gue sih nggak ada satu kali pun ada orang message gue even di DM entah bercanda atau beneran nawarin gue buzzer tuh nggak ada gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya kayak ada beberapa postingan teman-teman yang kalian tahu yang punya template yang sama di caption atau apa, nah itu mungkin juga rekayasa dari salah satu pihak gitu kan. Ya kita tuh orang awam saya nggak mungkin kita ngerti sama tipu muslihat atau licik-liciknya politician, nggak mungkin ngerti. Kayak nggak habis pikir gitu loh, kok bisa begitu gitu. Iya, jadi kayak memang banyak manipulasi, nggak tahu apa bener begitu, apa enggak, apa di plot twistin gitu, jadi biar terkesan seperti itu. Bisa juga, segala sesuatu tuh possible.
pusing, kita tuh nggak bakalan kepikiran untuk hal-hal yang jahat kayak begitu. Cuman gue nggak ada, kan gue udah bilang kalau misalnya gue ada yang mau nawarin gue 150 juta untuk jadi buzzer dari masalah demo-demo ini, gue bakal bilang ya dikit amat 150 juta, 150 M deh gitu. Tapi kalau bisa 150 M deal, gue bagi-bagi lu orang, gue kasih komisi, gimana? Jadi konsepnya dari rakyat untuk rakyat gitu. Tapi banyakan gue dapetnya ya 150 juta mah bukan jadi buzzer aja juga, kok postingan gue udah lebih dari itu. Gimana? Masa cuman ini jadi buzzer pemerintah 150 juta? Ah, lebihin dong. 150 M gitu. Deal. Gue 50 M aja deh, sisanya 100 M gue bagi-bagi buat lo orang. Ikan bukan ngelunjak. Shirley Coanda gimana Ci? Ya kan so far kerjanya kalian dilihat dan dari laporan masyarakat Maluku Utara kan ya bagus-bagus kan. Ya semoga benar seperti itu kan. Kalau misalnya kinerjanya bagaimana gue mana tahu ya. Secara kan dia Shirley Coanda itu kan Gubernur Maluku Utara, gue tidak merasakan hasilnya gitu loh. Jadi kan nggak tahu, ya harus kalian yang dari Maluku dong yang tahu gimana setelah beliau memimpin kemajuannya seperti apa. Tapi sih harusnya ya bagus ya, secara kan memang dasarnya orang kaya. Jadi buat apa ya? Kadang ya gue juga bingung kalau memang misalnya nih seseorang basicnya sudah kaya banget nih, kaya banget, terus mau jadi pemimpin, pejabat, buat apa? Kalau yang katanya misalnya notabene pejabat itu gajinya kecil misalnya gitu ya, buat apa? Bisa-bisa ngutang negara. Enggak lah, orang utang. Oh, itu yang dana haji apa? Dana naik haji aja 11 T dikorupsi. Ngutang dari mana? Kan bagi gue aja lah dari korupsian itu, gitu. Iya, terserah lu orang aja mau bilang pipi gue cabi atau gimana. Gue mau sekurus apapun pipi gue juga segini-segini doang, kagak bisa lebih turun lagi. Gak bisa lebih tirus lagi, nggak bisa. Cik, kalau modelan gayung lope boleh nggak jadi DPR, dan buktinya banyak. Jadi lu lihat aja gampang modelan cewek-cewek yang bahinil. Kenapa bisa tiba-tiba jadi DPR? Prestasinya apa pertanyaan gue? Jadi ani-ani. Gue kadang bingung ya, tiba-tiba pelawak atau apa, gak apa-apa, maksudnya kamu jadi DPR gak apa-apa, artis gak apa-apa jadi DPR, asal ada capability-nya gitu. Kalau misalnya lu ngomong jadi DPR modelan Cinta Laura, ya possible, dia aja dari, kamu tidak tahu, dari Columbia University, ya kan, cocok. Atau misalnya kayak Maudy Ayunda, cocok, memang ada bobotnya gitu. Nggak masalah dari kalangan job apapun, mau lu artis kayak mau lu pelawak kayak apa, nggak apa-apa, tapi maksudnya secara base pendidikannya udah harus ada dulu dong. Thank you. Kenapa mereka nggak mau? Nggak mau lah, rata-rata males, ngapain, terlalu banyak. Gue rasa mungkin karena terlalu banyak campur tangan partai ya. Jadi kan biar gimana walaupun judulnya wakil rakyat, tapi kan sebenarnya mungkin jobnya yang paling besar adalah wakil partai. Kan kadang ada DPR juga yang naik karena partainya yang dapat kursi kan. Gitu gak sih? Jadi kan bukannya DPR itu kadang walaupun misalnya orangnya terpilih, tapi kalau partainya gak dapat jatah kursi, orangnya itu gak akan naik kan. Gitu kan konsepnya. Jadi lu karena terlalu banyak
karena terlalu banyak mafia di dalamnya. Jadi pun kalau misalnya lu jadi orang bener di situ, lu bakal dimusuhin. Ngerti ya? Terlalu jahat. Jadi banyak orang pribadi yang misalnya bagus gitu nggak mau, karena ibaratnya kayak kalau lu mau bener sama aja lu cari metong di situ, cari musuh. Yang tadinya hidup lu adem ayem lempeng, terus tiba-tiba lu masuk ke situ, terus lu kagak sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, udah lu dimusuhin, dicecer dari lu kesalahan lu. Udah sarapan. Welcome to the club ya. Iya sekarang gue tanya lagi, makanya untuk menjawab pertanyaan kan, kenapa ya orang-orang yang bagus begitu jarang yang mau? Susah, karena lu bener-bener harus sacrifice your life juga. Kan isinya orang-orang di situ adalah orang-orang powerful. Nah sekarang lu kalau solois nih, abis lah lu. Ya kenapa bisa jadi ya, lu kira-kira aja. Gimana cara supaya cepet kaya? Jadi ani-ani. Ciko tahu segalanya, Ci. Ya elah, nggak cuman gue, semua juga tahu. Menurut Ngana, kalau memang gitu ya, wakil rakyat DPR bisa dipilih dari kayak yang gue bilang, misalnya ada tes tertulis apa segala macem, buat apa ada partai? Ya udah kalau gitu partai hanya untuk presiden, untuk pemilihan presiden aja. Tapi kan ternyata kenyataannya nggak bisa. Ini kan udah berlangsung sekian puluh tahun lamanya. Semua itu kan ada bawaan partai sendiri-sendiri. Kenapa harus ada bawaan partai? Harusnya ya DPR itu pribadi-pribadi aja. Tapi kan nggak mungkin bisa lu segampang itu merubah. Emang udah salah dari awalnya, ngerti nggak lu? Masuk partai juga harus diseleksi. Ya cuman kan setiap partai juga pasti pengen menang, ada kepentingan masing-masing. Jadi ada agenda, kata kerennya, agenda. Jadi setiap partai itu ada agenda masing-masing. Sekarang nih kalau misalnya nih bayangin aja, kita punya presiden, terus ada DPR. Nah DPR-nya ini misalnya orang-orang pintar yang terpilih dari kayak pemilihan CPNS atau apa segala macam. Terus dia orangnya pintar, IPK 3, S2, terus bisa TOEFL apa segala macam. Pokoknya udah sesuai yang pemilihan kriteria nih. Tapi mereka berdiri sendiri tanpa partai. Bagus kan pasti? Benar nggak? Terus masuk tapi susah juga karena nggak punya power. Susah. Makanya lu elah pagi-pagi ngomongin politik berat banget hidup gue. Susah. Lu di saat misalnya ini dibikin kagak tanpa partai pun, satu orang yang masuk pribadi sendiri masuk ke DPR. Abis itu di saat dia pengen minta anggaran atau pengen menjalankan sesuatu amanah, tapi nggak disetujuin sama atasan yang paling atas dan dia nggak punya partai, nggak jalan. Susah, capek ah. Berat banget saya ngomongnya pagi-pagi. Susah, soalnya apa? Itu masalahnya duit, semuanya di situ duit. Lu ngatur anggaran negara yang nilainya segitu, kalau lu cuman sendiri juga bisa juga lu yang nilep. serba salah karena manusia itu akan mudah sekali untuk berubah kalau sudah dihadapkan dengan duit. Begitu.
roasting istri Syahroni. Ngapain di roasting? Gue rasa mah ujung-ujungnya juga ntar yang mahal-mahal pada balik semua kok. Pada balik semua ke mereka gitu. Ini gue dapet sampel, tapi yang ini ketebelan. Main racin, gue juga mau, cuman gak ada yang ngajakin gue main racin. Gimana? Flash disk itu bener apa kagak flash disk? Setahu gue ya, maksudnya bukan setahu, itu yang kayak komen-komen di di X ya, komen-komen di X yang katanya Syahroni, gue rasa itu bukan, emang itu akun asli. Gue sih kagak punya, gue mah kagak punya X ya, jadi gue nggak tahu. Itu bukan akun dia kan, makanya yang flash disk itu kan dari akun itu kan katanya. Sekarang ya, lu logika aja. Orang yang udah lagi dicecer, bener-bener dicecer dan dibully se-Indonesia, bisa gitu dia berani gitu bikin komen kayak begitu. Digeruduk dia sama partainya. Obat cacing yang bagus buat anak, apa gue kagak, anak gue kagak ada yang pernah minum obat cacing. Ya tapi anak gue kagak ada yang pernah minum Kombantrin dari kecil sampai sekarang. Habis gue tanya dokter, katanya nggak perlu. Nggak pernah. Gue tanya dokter, dok perlu nggak sih? Kayaknya dulu saya waktu kecil saya disuruh dikasih minum obat cacing gitu ya dok ya. Nggak perlu. Emang ada gejalanya? Ini itu katanya. Terus emang kayak kamu makan kotor gitu di tempat-tempat yang ini? Enggak kan? Ya udah gue nurutin aja, kalau gue udah bayar mahal-mahal tuh dokter ya. Masa gue kagak percaya sama dokter? Obat apa? Foundation. Ini foundation gratisan, foundation tester sayang kan, pakailah. Obat lalu dikit-dikit obat, foundation. Jadi dokter bilang nggak perlu kalau memang nggak ada gejala kayak dari anaknya atau selama ini makan bersih-bersih aja tuh nggak perlu, dia bilang gitu. Oh ya udah. Anak Anda cacingan? Enggak, negara saya cacingan. Enggak, jadi ini testernya segini dapetnya. Terus ada yang warna lain tuh, gila kemarin gue pakai. Anak gue sampai kaget. Anak gue kaget. Mami, yuk abis tanning di mana? Katanya dia gitu. Jelek amat yuk. Emang muka gue kagak pantes. Muka gue kagak pantes tan. Kan kalau misalnya kayak lu lihat Erika Carlina tuh ya, kan dia tan mah bagus ya, cakep ya, cocok gitu. Menurut gue dia putih sama dia tan, dia lebih keren dia tan. Karena nggak semua orang cocok tan, tapi menurut gue dia tuh cocok, malah jadi seksi, jadi bagus gitu. Jadi mukanya tuh jadi unik, ada beda dari orang lain gitu. Jadi ada suatu ciri khas sendiri gitu kan. Nah tapi gue kalau tan, buset dekil banget gue sebenarnya juga nggak suka terlalu putih. Cuman karena gue jelek banget kalau gue tan, jadinya gue kayak dekil, kagak mandi, kagak terawat gitu. Jadi ya mau nggak mau gue harus putih. Nah jadi nggak semua orang tuh bagus putih dan nggak semua orang bagus tan. Lu cocokin aja mana yang lu cocok bagusnya. Where are you going? Oh iya, ini udah jam-jam mau ngelontai saya. Mau cari gadun. Masa hidup gini-gini aja? Ani-ani aja hidupnya udah pada maju. Masa gue jadi negara berkembang terus? Ibaratnya kalau negara gitu ya. Masa gue jadi wanita berkembang terus? Gue juga pengen jadi wanita maju.
biar kayak Cina gitu kan, atau Amerika gitu. Ini kita ngomongnya harus disangkut pautkan dengan negara apa-apa ya. Jadi sebelum gadun dipatok ayam, kita patok duluan saya pagi-pagi. Kalau bisa nih besok itu gue live sama lu pagi-pagi jam 4 pagi, gue udah dandan menor. Sebelum ayam berkokok, sebelum gadun pada bangun, kita udah terjang dulu gadun itu di depan rumahnya. Orang kalau misalnya bilang pagi-pagi itu mengejar rezeki, oh tidak, saya pagi-pagi mengejar gadun. Gue bingung kenapa gitu ya followers gue. Kalau gue bahas kayak gitu, gue bilang gue mau ngelontai gitu, mau nyari gadun, kagak ada yang percaya gitu. Kagak ada yang negatif thinking sama gue jadi simpenan. Kenapa? Apakah modelan cocote gue ini gak cocok untuk jadi seorang simpenan? Iya, betul. Kenapa? Karena gadun terlalu takut dengan gue yang sangat frontal. Gak cocok gue, model-model gue. Lu ngerti gak? Cewek tuh kalau jadi ani-ani atau simpenan, ada potongannya. Jadi ibarat kayak lu bisa ngebedain ayam broiler sama ayam kampung. Ya. Ani-ani itu begitu. Kalau misalnya lu ngelihat wanita yang bener gitu, yang kayaknya nggak mungkin nih dia modelannya nih, dia bukan ani-ani gitu, dia modelannya nih cewek lempeng gitu, bukan jadi ani-ani, sama yang modelan ani-ani, itu tuh lu bisa bedain. Iya, gue tuh galak, gue tuh kagak bisa disuruh-suruh sama laki. Misalnya apa sih biasanya kalau gadun nyuruhnya apa sih kebanyakan kalau gadun? Oh tunggu ya, misalnya nanti kamu jangan telepon aku jam segini sama jam segini, karena aku lagi di rumah istri sah aku. Anjir, siapa yang mau telepon lu, kepedean. Gue gak bisa begitu modelannya. Misalnya kamu jangan telepon aku ya, kita baru boleh kontek-kontekan kalau misalnya aku yang telepon kamu duluan atau aku yang WA kamu duluan. Dia kepedean banget lu ganteng, udah tua tuh gak lu. Nah gitu tuh gua. Terus gue misalnya nih, yang kalau misalnya mau beli Hermes gitu ya, let's say Hermes nih, kan biasa ani-ani maunya Hermes ya. Saya mau beli Hermes baru nih. Aduh Koko, atau aduh sayang, ini nih sayang, ada tas baru. Gak bisa gue kayak begitu, gak biasa, ngerti gak? Gue tuh biasa datang aja ke toko, gue gesek. Mau harga berapa juga gue kagak tanya, gue gesek aja. Terus gue disuruh gitu, oh iya, coba dong kamu bilang dulu sama aku I love you. Ih cuy. Najis. Terus ntar misalnya begitu dia pulang, lu bukain pintu, lu bukain kaos kakinya dia, terus lu cuciin tuh telapak kakinya dia. Ini gue ludahin. Anjir, lu nyari babu apa nyari apa? Gak bisa ya harga diri gue digituin. Kecuali lu kalau bisa misalnya nih jadi gadun gue, tapi lu tipikal gadun yang bisa bukannya lu yang boleh nyari gue kapanpun, gue yang seboleh semau-mau gue mau nyari lu kapanpun. Atau misalnya sayang aku lagi bisa ketemu kamu hari ini jam segini, gue nya nggak bisa. Enak aja lu datang di saat lu butuh doang, nggak bisa. Tapi kalau misalnya gadunnya Hyun Bin bisa dibicarakan lah ya. Ya udahlah, kalau gadunnya Hyun Bin bisa dibicarakan lah, boleh lah. Dan gue opa toke gitu ya. Opa, oh cinta. Merinding gua rasa Hyun Bin. Opa toke gue incana. Terus kalau misalnya dia bilang, udah Ki kamu sana pergi dulu, istri aku tuh kan gue lagi ngelupas nih abis treatment, istri aku datang nih si Seo Ye Jin.
Apa? Ante! Ante! Sira! Ante opa! Ih najis. Udah lu jangan bawa-bawa Black Mamba dah. Gak bisa. Boleh lah jadi Ani kalau Ani-Aninya Hyun Bin. gue ngakak yang ngelihat kontennya siapa namanya Minbite. Lala suami sialan. Yau. Lu ngeliat si Minbite kayak begitu ya di konten, hahaha hihi bercandaan mulu dia ya. Aslinya tuh introvert banget dia. Sama kayak dosen juga introvert banget aslinya. Mau kemana, Ce? Mau cari gadun? Mau nyari teman tapi mesra. Soalnya mungkin juga kenapa orang gak percaya gue beneran nyari gadun ya. Karena mungkin orang yang beneran nyari gadun gak akan bilang lu nyari gadun. Mungkin akan bilang, oh aku mau kerja, kan aku wanita independen. Gitu ya. Gitu kali ya. Padahal gue di saat gue bilang gue mau nyari gadun, gue beneran mau nyari gadun. Tapi enggak lah, kayaknya sih sekarang sih target gue sih masih berondong ya. Berondong cap lele, say. Nikmatin dulu. Karena nih tahun-tahun ini nih ya, berondong tuh lagi gemes banget sama janda. Lu yang single-single di wanita-wanita single di luar sana, lu tuh bakal kalah saing sama janda. Janda terdepan, say. Bener nggak? Kayaknya tuh berondong-berondong tuh lagi kepengennya tuh sama tipe-tipe wanita-wanita berpengalaman gitu loh. Mana sih pensil nih dia? Berondong tuh lagi suka dengan wanita-wanita berpengalaman dan yang gak ngerepotin. Tapi lebih kayak ngemong. Berondong cap lele, say. Kenapa sih orang pada bilang gue sekarang gemoy? Apa muka gue ngelebar apa? Mungkin kan banyak ya yang gadis-gadis itu ribet gitu loh. Mau yang manja-manja gitu, kayak terus kayak jealousan gitu ya, nyariin mulu gitu. Sedangkan tuh kayak berondong-berondong sekarang tuh kayak lebih mau kebebasan gitu. Jadi kan
Janda ya mau selalu lu mau bebas kayak mau apa. Terus juga mungkin berondong-berondong sekarang butuh duit, say. Sugar mommy. Gak apa-apa sama janda daripada sama istri. Iya, gue kan juga di ngomongin tuh, maksudnya gue di ngomongin. Gue kan di ngomongin tuh sama orang-orang, kayak dibilang, iya tuh si Agnes tuh kontennya berondong-berondong mulu, gila ya dia. Ya terus gue balas lagi di konten. Ini yang ngomong laki lo ya, biasa. Laki-laki perumahan nih, laki-laki lemes, kayak gak ada kerjaan. Nah, mati gue, lu ngeliatin konten gue ngefans tuh sama gue. Jangan gue mau sama lu, kalau misalnya gue mau sama lu juga, lu ini kali, lu jangan lu kepengen kali sama gue. Jadi nih laki orang semua gitu ya. Ngomongin gue kayak begitu, kata itu si Agnes tuh gila-gilanya berondong-berondong mulu. Terus gue jawab dong, terus misalnya kayak gue foto sama Lee Min Ho, sama artis-artis Korea aja dibahas, tau gak? Dibilang iya tuh ngefans sampai kayak begitu, foto-foto berdua kayak kegilaan sama artis Korea. Terus gue mesti kegilaan sama laki orang model pulu-pulu kagak ada duit kayak lu. Udah kagak ada duit modelnya pulu-pulu lagi. Ya kagak lah. Ya mending gue foto sama Lee Min Ho. Lu kan ada gila-gilanya foto sama Lee Min Ho sama Daniel, Kang Daniel dicemburuin. Emang lu kira lu bisa dibandingkan dengan mereka? Lah gue mah spek yang foto sama gue mah Lee Min Ho, Kang Daniel. Lah lu Akang Somai aja lebih cakep dari lu. Cemburu apa itu laki-lakinya orang nih, comel banget ngomongnya. Sampai gue bilang, gue bikin lagi kan di konten. Ya iyalah, mending foto sama berondong daripada sama laki orang yang masa depan suram. Lu aja modelan laki orang udah kayak lintah, mana-mana minta ditraktir. Cuy, cari muka. Iya emang lemes, laki-laki zaman sekarang tuh lemes. Sampai Lee Min Ho dibahas, dicemburuin. Lu kudu bangga, gue bisa foto sama Lee Min Ho. Lah kalau lu kan fotonya sama Lonte, gimana say? Masa lu Lee Min Ho lu samain sama Lonte? Ya lu kan foto sama Lonte aja disuruh gratis juga mau itu Lonte. Ya Lee Min Ho, gue foto sama Lee Min Ho aja kudu bayarnya mahal. Iya kan? Emang tuh cowok-cowok insecure zaman sekarang tuh mulutnya lemes. Gue sih kalau udah modelan cowok model banyak ngomong kayak begitu, gue ketawain aja. Makanya gue ditanya, oh jadi maksudnya gue dibilang, terus jadi kalau Lee Min Ho mau sama lu mau? Iya mau gas, sekarang gue langsung tinggalin. I'm sorry, gue ke Korea. Gue mah apa adanya lah. Kalau laki muda kayak lu mau sama gue kagak mau, gue lepeh cuy. Kayak downgrade banget hidup gue. Mending gue jadi perawan, mending gue jadi janda tua sampai nanti kagak usah kawin lagi daripada mesti tiap hari hidup gue ngeliat muka kayak lu. Enggak. Iya, gue sampai digituin, gue sampai ngakak. Gue cerita ke teman gue, orang gila ya, bisa Lee Min Ho dibahas gitu sama dia. Iya terus salah gitu gue foto sama Lee Min Ho. Kalau gue foto sama laki orang baru gue salah. Laki orang bukan lu bahas ini idol Korea yang bininya banyak di mana-mana tersebar. Salah gitu gue. Kan anjing. Dia aja laki-laki banyak yang foto sama Lonte di mana-mana, di luar negeri, di dalam negeri, nggak malu. Nah kan gue mah punya harga diri. Gue mah foto-foto berduaan juga fotonya sama artis Korea, artis Cina. Bukan sama laki orang, ini najis. Mending ganteng li.
Enggak, gue kadang geli aja sama laki-laki tuh lemes banget gitu loh. Itu modelan kayak gitu tuh kebanyakan laki-laki insecure, tau gak? Laki-laki yang gak ada kerjaan. Apa? Awas salah taruh makanya, udahlah pasrah. Begini-begini juga muka gue kagak jadi berubah jadi Lisa Blackpink kan. Ya udahlah, orang ngeliat gue mau muka gue salah taruh juga. Gimana make up-nya juga orang ngeliat begini-begini aja udah. Gue tuh suka highlighter di hidung, paling suka. Jadi biar makin jeder sombong gitu hidung gue. Kenapa lagi gue kena restriction? Kenapa gue kena restriction? Emang gue ngomong apa? Hah? Segitu kasar? Segitu kasar? Oh, janjo, asu. Padahal anjing itu gak kasar loh. Gue aja kesian sama anjing. Kenapa? Kalau setiap lelaki yang kayak anjing dibilangnya anjing, ya kan? Kita lanjutin aja. Padahal kan anjing itu gak kasar loh. Anjing itu lucu. Gue kesian sih sama anjing-anjing itu. Di kehidupan ini tuh kenapa mereka tuh terzolimi. Anjing, buaya. Padahal buaya itu salah satu hewan yang paling setia loh. Hewan yang gak setia itu penguin. Cuman karena hidup dia di dunia ini mukanya lucu, gak mungkin kan lelaki-lelaki gatal itu dibilang penguin loh gitu kan. Gak mungkin. Yang suka selingkuh tuh penguin, apa lagi ya, kucing ya.